Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bang Pian. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo, selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin berterima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on! Teror pocong di gedung berlantai 3. Kisah Bang Pian. Sebuah bangunan gedung 3 lantai yang terletak tepat di samping restoran tempat Bang Pian bekerja menyimpan sebuah cerita horor yang terbilang cukup menyeramkan. Beberapa orang yang bekerja sebagai security tempat itu banyak yang menceritakan tentang kejadian janggal maupun penampakan-penampakan dari sosok makhluk yang tak kasat mata. Malam itu, suasana di sekitar restoran tempat Bang Pian bekerja dan juga gedung 3 lantai itu terasa sunyi. Lampu jalan yang redup hanya memberikan penerangan samar, menciptakan bayangan gelap di sudut-sudut bangunan. Jadi seperti biasanya, malam itu Bang Pian yang berjaga di depan restoran tempatnya bekerja terus memperhatikan rekan sejawatnya. Seorang pria berbadan tegap dengan seragam security yang tampak jelas di bawah sinar lampu jalan. Pria itu berdiri kaku di pinggir jalan besar, jauh dari area gedung yang seharusnya ia awasi. Pada awalnya, Bang Pian berpikir orang yang baru dilihatnya itu mungkin sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Namun, lama-kelamaan ia merasa ada yang tidak wajar. Orang itu sama sekali tidak bergerak, bahkan tidak mengalihkan pandangannya dari jalan yang sepi. Kakinya tetap tertanam di tempat dengan posisi tubuh yang kaku seperti patung, dan hal itu pun Bang Pian mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Sesekali, angin malam yang dingin membawa suara samar, seperti bisikan yang tak berasal dari mana. Meski mencoba untuk mengabaikan perasaan yang tidak nyaman, mulai merayap di hatinya. Bang Pian berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi akibat suasana malam yang mencekam, namun matanya tak bisa lepas dari sosok pria berseragam itu. Setelah beberapa saat mengalihkan pandangannya ke tempat lain, tiba-tiba sosok pria yang terus diperhatikan oleh Bang Pian itu berbalik dan melangkah pelan ke arah bangunan 3 lantai yang merupakan kantor dari sebuah perusahaan. Langkahnya lambat, seperti seseorang yang sedang terhipnotis atau dikendalikan oleh makhluk lain. Dan anehnya, saat berjalan menjauh, gerakannya terlihat lebih kaku seperti boneka yang ditarik kali. Seketika itu juga Bang Pian merasakan bulu kuduk yang meremang. Dia tahu jika pria itu sedang mengalami sesuatu yang tidak wajar. Karena merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk pada orang yang baru malam itu dilihatnya, Bang Pian pun meninggalkan pos penjaganya lalu berlari ke arah tempat pria itu berada. Dari kejauhan, Bang Pian terus memperhatikan langkah gontai pria tersebut, dan ketika pria itu menghilang di balik pintu masuk bangunan kantor, lampu di lantai 3 bangunan itu tiba-tiba saja menyala. Cahaya kuning pucat memancar dari jendela-jendela yang sudah lama berdebu. Bang Pian tahu betul bahwa lantai itu telah lama tidak digunakan. Bahkan menurut cerita yang didengarnya, lantai 3 itu memang dihuni oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tanpa sadar, Bang Pian mundur beberapa langkah. Matanya terus mengamati gedung itu. Dalam diam, ia berusaha menerawang apa yang baru saja terjadi. Dan setelah beberapa saat, ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Dari salah satu jendela di lantai 3, pria yang baru saja dilihatnya itu masuk ke dalam gedung tersebut. Tiba-tiba ia muncul di sisi jendela lantai 3 itu. Sosok pria itu terlihat hanya berdiri diam dan menatap lurus ke arah Bang Pian.
Tidak lama setelah itu, Bang Pian melihat pria yang tatapannya kosong itu tiba-tiba saja berteriak ketakutan, dan beberapa saat kemudian dia berlari menjauh dari jendela gedung tersebut hingga Bang Pian tidak lagi melihat keberadaannya. Bang Pian yang pada malam itu berjaga seorang diri mulai dilanda rasa cemas, walau dia tahu dia harus menolong pria yang tadi dilihatnya, tapi dia juga tidak bisa meninggalkan pos penjagaannya terlalu lama. Di tengah kebingungannya itu, Bang Pian memanggil sosok Wiratungga dan memintanya untuk mengawasi tempatnya bekerja. Akan tetapi, tidak lama kemudian, Bang Pian melihat pria tadi berlari ke arahnya, dan ketika pria itu tahu jika ada seseorang di tempat itu, ia langsung berteriak meminta tolong kepada Bang Pian. "Tolong, tolong!" ujar pria tersebut sambil terus berlari ke arah Bang Pian. "Oi bang, ada apaan? Malam-malam begini teriak-teriak," balas Bang Pian dengan wajah yang terlihat kebingungan. "Bang, tolong saya bang, tolong saya bang," ujar lelaki yang mengenakan seragam sama seperti yang dikenakan oleh Bang Pian. "Iya bang, tenang dulu, tenang, slow," balas Bang Pian sambil menepuk pundak pria tersebut. "Abang baru ya kerja di sini?" imbu Bang Pian yang bertanya pada orang tersebut. "Iya bang, saya baru kerja di sini. Tapi kayaknya saya mau berhenti aja dah kerja di sini," balas orang tersebut dengan nafas yang tersengal-sengal. Buset, belum gajian mau berhenti. Nyari kerja susah bang. Udah kerja mah jangan disia-siain," balas Bang Pian menasihati. "Ya udah dah, kita ngobrol di pos saya aja ya," ajak Bang Pian yang mulai merasakan ada sosok makhluk gaib di sekitar mereka kala itu. "Iya bang, makasih ya bang," jawab pria tersebut. "Itu pintu kantor lu kunci belum? Ntar ada maling repot lagi urusannya. Kunci dulu gitu dah," balas Bang Pian sambil menengok ke arah belakang. "Udah bang, biarin aja dah. Saya ogah ke sono lagi sendirian. Saya takut bang," jawab pria itu dengan nafas yang masih memburu. "Lah, kalau takut mah jangan jadi sapam, jadi manajer aja. Lagian malu sama seragam bang," balas Bang Pian yang terus melangkah kembali menuju pos penjagaannya yang berada di samping depan restoran tempatnya bekerja. "Abang nggak tahu sih apa yang barusan saya lihat. Waduh bang, serem banget bang. Ini bulu sampai berdiri semuanya bang," balas pria tersebut. "Oh iya, itu bulu mata lu sampai berdiri kaku begitu ya? Emang lu lihat apaan sampai sebegitunya? Tanya Bang Pian sambil mempersilahkan orang itu duduk di dalam pos jaganya. "Pokoknya serem bang, serem banget. Mungkin kalau sampean yang lihat bisa langsung semaput bang," balas orang itu menjelaskan. "Iya dah," balas Bang Pian singkat. "Oh ya, ngomong-ngomong nama lu siapa? Mendok banget ngomong lu bahasa Indonesianya. Baru datang dari keraton mana lu?" tanya Bang Pian sambil tersenyum. "Nama saya Sukron bang, Sukron Santoso," jawab pria itu sambil meneguk air minum yang diberikan oleh Bang Pian. "Lah ada ya orang Jawa namanya Sukron? Lah biasanya kan namanya Misno, Misro, Combro, pokoknya belakangnya oh dah," balas Bang Pian sambil tersenyum. "Sampean ini lo bang, bisa aja bercandanya," balas Sukron sambil mengatur nafas. "Terima kasih ya bang, sudah menolong saya. Kalau nggak ada sampean bisa mati berdiri saya tadi," imbu Sukron sambil menghela nafas panjangnya. "Ya sama-sama Kron. Emangnya tadi lu ngeliat apaan sih?" "Kalau yang gue tahu ya, tadi lu tuh duduk di pinggir jalan situ tuh," ujar Bang Pian sambil menunjuk ke arah tempat di mana dia melihat Sukron duduk diam terpaku. "Lumayan lama dah lu duduk di situ. Terus habis itu lu jalan dah kayak zombie jalannya tuh ke arah kantor lu. Nah habis itu gua lihat lu ada di lantai 3. Lah gua aja bingung, kok bisa lu cepet banget jalan dari situ terus ke lantai 3 kantor lu?" tanya Bang Pian penasaran. "Waduh, saya nggak duduk di situ kok bang, sumpah. Saya juga nggak dari lantai 3, sumpah bang, bener bang," balas Sukron menjelaskan. "Jadi kata gua ngeliat sendiri Kron, lu duduk di sono, lu bengong tuh kayak ayam kena sawan. Nah udah gitu lu jalan masuk, terus tahu-tahu lu nongol di lantai 3, balas Bang Pian yang membuat Sukron terkejut. Sukron menghela nafas panjang sebelum mulai menceritakan pengalamannya kepada Bang Pian yang wajahnya masih terlihat tegang. Dengan suara sedikit bergetar, Sukron mencoba menjelaskan apa yang baru saja ia alami, berharap cerita itu bisa menjelaskan kejanggalan yang disaksikan malam itu.
Menurut Sukron, semuanya bermula saat ia duduk di depan kursi yang biasa digunakan para security untuk berjaga malam itu. Pada awalnya terasa biasa-biasa saja, hingga tiba-tiba Sukron mencium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai yang tajam menusuk indera penciuman. Bau itu datang begitu saja, tanpa angin atau tanda-tanda sebelumnya. Semakin lama, bau itu semakin kuat dan membuat Sukron merasa mual. Karena penasaran, Sukron memutuskan untuk mencari tahu sumber bau tersebut. Ia masuk ke dalam kantor yang gelap, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Semakin dalam ia melangkah, bau itu semakin tajam hingga membuat dadanya terasa berat. Ia memeriksa meja, kursi, bahkan lemari tua yang ada di sana, namun tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Namun, saat Sukron membuka pintu kecil yang menuju ruang penyimpanan di belakang kantor, ia merasakan hawa dingin yang sangat menusuk, berbeda dari udara malam biasanya. Di dalam ruangan itu, dia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Sebuah noda hitam pekat menempel di lantai, seolah-olah ada cairan yang telah mengering. Bau busuk itu sepertinya berasal dari sana. Sukron mencoba mendekat untuk memastikan. Tapi tiba-tiba ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik kegelapan. Saat ia menoleh ke belakang, di sanalah ia melihat samar-samar sosok hitam bertubuh besar yang juga tinggi berdiri diam tanpa gerakan. Meskipun ruangan itu seharusnya gelap, Sukron bisa merasakan kehadiran sosok itu dengan jelas. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya berupa gelap pekat yang berdiri melawan logika. Sukron terpaku di tempatnya, tidak mampu bergerak atau bahkan berteriak. Tanpa berpikir panjang, Sukron mundur perlahan, mencoba menjauh dari sosok tersebut. Namun, saat ia mencapai pintu, sosok itu bergerak. Bukan mendekat, tetapi seolah melayang ke arah dinding, menghilang begitu saja. Setelah itu, bau busuk itu perlahan memudar, seperti dibawa pergi oleh sosok tersebut. Sukron yang masih terguncang pun langsung keluar dari ruangan itu dan mencoba menenangkan dirinya. Setelah diam sesaat, Sukron melanjutkan ceritanya dengan suara yang kini benar-benar bergetar, menunjukkan betapa mencekam pengalaman yang baru saja ia alami. Setelah sosok bayangan hitam itu menghilang ke dinding, ia mengira bahwa semuanya sudah selesai. Namun kenyataan berkata lain. Dari sudut ruangan yang gelap, tiba-tiba muncul sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dalam kegelapan itu, Sukron melihat sosok pocong berdiri tegak. Namun pocong ini berbeda dari apa yang sering ia dengar dalam cerita-cerita seram. Wajahnya terlihat hitam legam, seperti arang yang terbakar, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Tubuhnya tinggi menjulang, jauh lebih besar daripada manusia biasa, dengan kain kafan yang lusuh dan robek di beberapa bagian, memperlihatkan bayangan daging yang sudah membusuk di baliknya. Bau busuk yang tadi ia rasakan semakin kuat, sepertinya memang berasal langsung dari tubuh sosok itu. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap Sukron dengan pandangan tajam yang membuat tubuhnya kaku. Sukron ingin berlari dan ingin menjerit, tetapi tubuhnya terasa lemas, kakinya seolah ditanam ke lantai. Sementara tatapan sosok itu semakin dalam, seolah menusuk langsung ke jiwanya. Ia bahkan bisa mendengar suara samar, seperti bisikan yang berasal dari arah pocong itu, namun tidak jelas apa yang dikatakan. Dalam detik-detik yang terasa seperti keabadian, pocong itu tiba-tiba bergerak, tidak melompat seperti yang sering ia dengar, tetapi melayang perlahan mendekati Sukron. Matanya yang merah menyala semakin membesar, kain kafannya berkibar meski tidak ada angin yang terasa di dalam ruangan itu. Sukron akhirnya berhasil memaksa tubuhnya untuk mundur, melangkah gontai dengan seluruh kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Begitu mencapai pintu, Sukron tidak berpikir dua kali. Ia berlari secepat mungkin keluar dari ruangan itu dan meninggalkan tempat penyimpanan barang di gedung itu yang kini terasa seperti neraka baginya. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan hatinya dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Ketika Sukron akhirnya berhenti untuk mengatur nafas di depan meja resepsionis, ia merasa masih ada sesuatu yang mengawasinya. Meski tidak ada lagi bau busuk atau sosok yang terlihat, perasaan itu begitu kuat sehingga membuatnya tidak berani menoleh ke belakang. Akan tetapi, apa yang dirasakan Sukron pun kembali muncul tepat di hadapannya, yang dengan seketika membuatnya langsung berlari ke arah luar hingga ia bertemu dengan Bang Pian. Malam itu, Sukron merasa dirinya tidak hanya sekedar menjadi saksi, tetapi juga menjadi target dari sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang jauh melampaui nalar manusia. Cerita Sukron membuat Bang Pian semakin terdiam. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya, tetapi kisah itu hanya membuat suasana semakin mencekam. Pocong dengan wajah hitam legam dan mata merah menyala itu kini menjadi bayangan yang sepertinya akan menghantui Sukron sepanjang malam. "Saya mau pulang aja, Bang. Saya takut," ujar Sukron dengan suara bergetar. "Pulang? Lalu bagaimana sih? Lu kan punya tanggung jawab. Nanti kalau ada apa-apa sama kantor lu bagaimana?" balas Bang Pian dengan wajah yang terlihat tegas. "Ya kalau begitu saya di sini aja ya, Bang. Nanti kalau sudah pagi baru dah saya kembali ke gedung itu," balas Sukron penuh harap. "Ya kagak bisa, Sukron. Lalu mesti balik, jaga lagi," ucap Bang Pian menasihati. "Wah, kalau harus balik ke kantor saya nggak mau, Bang. Sumpah saya takut, Bang. Mending saya pulang aja," balas Sukron yang benar-benar ketakutan malam itu. Ya udah, kalau begitu lu tenangin diri dulu dah. Coba gua mau hubungin temen gua dulu. Mudah-mudahan aja dia belum tidur," balas Bang Pian yang tidak tega melihat wajah pucat Sukron. Ketika malam semakin larut, Bang Pendi akhirnya tiba di tempat Bang Pian bekerja. Kehadirannya membawa sedikit rasa tenang, setidaknya bagi Sukron yang masih dilanda ketakutan. Bang Pian sengaja memanggil Bang Pendi, tetangga sekaligus teman dekatnya, untuk menemani Sukron menyelesaikan tugasnya yang tersisa. Setelah apa yang dialami Sukron di gedung 3 lantai itu, ia sama sekali tidak punya keberanian untuk kembali berjaga di sana, bahkan sekedar mendekatinya saja membuat tubuhnya gemetar. Sukron tetap duduk di pos penjagaan bersama Bang Pian. Wajahnya masih terlihat pucat dan tubuhnya masih sesekali bergetar. Trauma yang ia alami terlalu dalam, dan setiap kali ia menutup mata, bayangan pocong dengan wajah hitam legam itu muncul dalam pikirannya. Bang Pian mencoba untuk tetap waspada, menjaga pandangan ke arah gedung itu dari kejauhan sambil berharap Bang Pendi tidak menghadapi hal yang sama. "Ada apaan ya? Tumben lu malam-malam nyuruh gua kemari?" tanya Bang Pendi sambil membuka jaket kulit hitam yang dipakainya serta sarung tangan putih yang menjadi ciri khasnya. "Buset, udah kayak Kotaro Minami aja lu. Timbang kemari aja pakai segala jaket kulit sama sarung tangan," ujar Bang Pian sambil tertawa. "Lah, kita mah kudu safety-an. Biar kata cuma kemari, kalau aman kan enak di jalan," balas Bang Pendi sambil tersenyum. "Bisa aja Satria Baja Hitam," celetuk Bang Pian yang akhirnya mampu merubah raut wajah Sukron. "Ada apaan, Panjul? Malam-malam nelpon kayak penting aja lu?" tanya Bang Pendi yang mulai sewot. "Ini biasa, ada tugas pengawalan. Ntar ongkosnya biar gue yang bayar," balas Bang Pian dengan wajah yang mulai terlihat serius. "Tuh kan bener, untung gue bawa jaket kulit sama sarung tangan. Ngawal siapa emangnya ya?" tanya Bang Pendi dengan wajah serius. "Ini nih, ngawal Kang Mas Sukron," jawab Bang Pian singkat. "Ya, kenalin Mas, nama saya Pendi," sapa Bang Pendi sambil mengulurkan tangannya mengalami Sukron. "Sukron Santoso," jawab Sukron singkat. "Emangnya situ mau dikawal sampai mana? Roman-romannya jauh banget rumahnya sampai kudu dikawal," tanya Bang Pendi yang sontak membuat Bang Sukron bingung dengan pertanyaan itu. "Ngawal dia no, jaga di kantornya," celetuk Bang Pian yang kini membuat Bang Pendi juga bingung. "Ah, canda aja lu. Malam ini seriusan dikit ngapa?" balas Bang Pendi. Setelah melepas ketegangan yang terjadi, Bang Pian pun mulai menceritakan tentang apa yang telah dialami oleh Sukron malam itu, dan oleh karena itu Bang Pendi diminta untuk menemani Sukron berjaga di gedung 3 lantai tersebut malam itu. Dah, gua kata ngawal kemana? Ini mengawal ke sarang demit," ujar Bang Pendi dengan wajah kesalnya.
Tolongin dia dah daripada masalahnya nambah. Pan kasihan, mana dia jauh lagi sama keluarganya. Balas Bang Pian sambil menatap ke arah Sukron. Iya bang, tolong bantu saya. Soal bayarannya nanti biar saya yang kasih. Yang penting malam ini saya bisa nyelesain tugas. Dan besok saya akan ngundurin diri saja, ujar Sukron dengan wajah penuh harap. Ini nemenin jaga doang kan? Kagak masuk-masuk ke dalam kan? Tanya Bang Pendi dengan wajah serius. Lah iya, lu mah timbang ngedeprok aja depan pintu biar kayak gembel. Balas Bang Pian yang membuat Sukron tersenyum. Ya udah dah, kalau timbang duduk dong nemenin, nah gua mau. Bentar, gua bikin kopi dulu. Balas Bang Pendi yang menyetujui permintaan Bang Pian. Lu kalau mau ngopi apa aja mah di kantornya dia banyak. Di sini kagak ada kopi. Mata gua aja udah kiep-kiep begini nih, belum kena kopi. Balas Bang Pian seraya meminta Bang Pendi dan Sukron kembali ke gedung perkantoran itu. Yang ada mah kalau kena kopi mata lu kagak bisa melek Pian. Dasar geblek. Gerutu Bang Pendi yang langsung mengajak Sukron berjalan menuju ke arah kantornya tempatnya bekerja. Sesampainya Sukron dan Bang Pendi di depan gedung 3 lantai yang menjadi sumber kengerian malam itu, hawa dingin menyambut mereka dengan intensitas yang membuat bulu kuduk merebang. Aura mistis yang menyelimuti tempat itu begitu kuat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin diganggu keberadaannya, bahkan tanpa memiliki kemampuan supranatural seperti yang dimiliki oleh Bang Pian. Bang Pendi dapat merasakan tekanan aneh yang seakan memaksa tubuhnya untuk mundur. Sukron yang berdiri di sampingnya semakin dilanda rasa takut. Setiap tarikan nafasnya terdengar berat, seakan udara di sekitaran berubah menjadi beban. Ia tidak berani menatap langsung ke arah gedung, memilih untuk menundukkan kepala sambil terus memanjatkan doa dalam hati. Bang Pendi meskipun lebih tenang, mulai merasakan kekuatan gaib yang jelas ada di sekitaran. Sesaat, ia merasa seperti ada sosok tak kasat mata yang mengawasi mereka dari setiap sudut kegelapan. Pintu masuk gedung itu masih tampak sama seperti sebelumnya, sedikit terbuka dan memperlihatkan lorong gelap di baliknya. Namun malam itu, pintu itu seolah-olah memancarkan perasaan janggal seperti mulut sebuah gua yang menunggu untuk menelan siapa saja yang berani memasukinya. Bang Pendi mengambil nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dia tahu bahwa tugasnya adalah memastikan tempat ini aman untuk ditinggalkan. Meskipun nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak dapat diatasi hanya dengan keberanian. Perlahan, ia melangkah mendekati pintu. Sementara Sukron tetap berdiri di belakangnya gemetar dan tidak ingin melangkah lebih jauh. Mendingan kita tutup aja keran pintunya, ujar Bang Pendi yang mulai merasa tidak nyaman. Sukron pun hanya menganggukkan kepala, pertanda jika ia menyetujui apa yang dikatakan oleh Bang Pendi. Dan saat Bang Pendi mulai menyentuh gagang pintu, hawa dingin tiba-tiba terasa semakin menusuk, seolah-olah ada angin dari dalam yang membawa bau busuk dan lembab. Bersama dengan itu, bau bangkai yang menyengat kembali tercium dan langsung mengingatkan Sukron atas apa yang ia alami sebelumnya. Hal itu pun sontak membuatnya melangkah mundur. Dengan panik, Bang Pendi hanya menoleh sebentar, memberi isyarat kepada Sukron untuk tetap tenang sebelum menarik rapat pintu kaca gedung itu. Udah tenang Kron, kita aman sekarang. Tapi kayaknya Maya, mendingan lo kunci aja nih pintu, terus kita balik lagi deh ke posisi Pian, ujar Bang Pendi yang tentunya membuat Sukron langsung menganggukkan kepala tanda setuju. Ketika Sukron hendak mengunci pintu kaca gedung 3 lantai itu, suasana malam yang mencekam tiba-tiba berubah menjadi lebih menakutkan. Kala itu, tubuh Sukron mulai bergetar dengan hebat tanpa sebab yang jelas. Matanya yang semula penuh dengan ketakutan kini perlahan berubah menjadi kosong. Tatapannya tidak lagi menunjukkan kesadaran dan tiba-tiba dia pun menggeram dengan suara yang dalam dan mengerikan seperti bukan berasal dari tenggorokan manusia. Suara itu memecah heningan malam dan membuat Bang Pendi yang berdiri di dekatnya langsung membeku. Bang Pendi yang sebelumnya mencoba mengendalikan ketakutannya kini merasa darahnya benar-benar dingin. Geraman Sukron semakin keras disertai dengan gerakan tubuh yang aneh dan tidak wajar seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tangannya mengepal erat dan tubuhnya terlihat menegang dengan cara yang tidak manusiawi.
Bang Pendi menyadari dengan cepat bahwa Sukron telah kehilangan kesadaran dan kini berada di bawah kendali sosok makhluk tak kasat mata. Melihat situasi ini, Bang Pendi merasa panik. Ia tahu bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi semacam ini. Dalam kepanikannya, ia mundur beberapa langkah, matanya terus memandang Sukron yang semakin liar dan menggeram seperti binatang buas. Ketakutan mulai menguasainya, dan dengan refleks, ia memutuskan untuk meninggalkan Sukron di sana. Dengan nafas terengah-engah dan jantung yang berdegup kencang, Bang Pendi berlari secepat mungkin untuk menuju pos penjagaan tempat Bang Pian berada. Ia tidak peduli lagi dengan apa yang ada di sekitarnya saat itu. Fokusnya hanya satu, yaitu segera meminta bantuan. Selama berlari, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya yang membuat setiap langkahnya semakin tergesa-gesa. Setibanya di pos penjagaan, Bang Pendi langsung menemui Bang Pian yang tengah berjaga. Wajahnya penuh kepanikan dan ia berusaha menjelaskan dengan cepat apa yang terjadi pada Sukron. Pusing deh ya. Lah terus bagaimana ini? Masa gua kudu ninggalin pos gua? Nanti kalau Belanda datang nyerang bagaimana? Bisa disersi gua, balas Bang Pian yang membuat Bang Pendi menggelengkan kepalanya. Panjul, lu kagak bakalan disersi. Ingat coy, lu sapam bukan tentara, balas Bang Pendi yang terlihat semakin kebingungan. Set dah, kata-kata ini Satria Baja Hitam. Biar kata sapam, gua juga aparat keamanan coy, balas Bang Pian lagi. Yalah, keburu mampus deh itu si Sukron, seru Bang Pendi yang langsung meraih tangan Bang Pian lalu mengajaknya berjalan menuju ke tempat Sukron berada. Apes amat situ anak, baru juga jaga tuh malam udah dikerjain habis-habisan, gerutu Bang Pian sambil terus berlari kecil di belakang Bang Pendi. Sesampainya mereka di depan pintu masuk gedung 3 lantai itu, suasana semakin terasa mencekam. Udara dingin menyelimuti area tersebut dan suasana malam yang sepi membuat setiap langkah mereka terdengar menggema. Cahaya lampu yang temaram memberikan bayang-bayang yang aneh di sekitaran gedung, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Di sana, tepat di depan pintu kaca yang tadi hendak dikunci, terlihat Sukron sedang duduk diam. Tubuhnya terlihat kaku dan wajahnya terus menunduk menatap ke arah lantai. Bang Pian dan Bang Pendi hanya berdiri beberapa meter dari Sukron, mencoba memahami situasi tanpa mendekat terlalu cepat. Sukron tidak bergerak sama sekali, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat itu. Namun meskipun Sukron tampak tenang dari kejauhan, aura yang terpancar dari dirinya terasa tidak wajar. Bang Pian yang memang memiliki kemampuan tentang hal-hal gaib pun mulai merasakan energi gelap yang begitu kuat menyelimuti Sukron. Dia tahu bahwa tubuh Sukron kini bukan lagi sepenuhnya miliknya. Ketika mereka melangkah lebih dekat, gerakan kecil tiba-tiba terlihat dari Sukron. Bahunya sedikit bergetar, tetapi bukan seperti gemetar ketakutan, melainkan seperti sedang menahan sesuatu yang tidak wajar. Perlahan, kepala Sukron mulai terangkat dan Bang Pian serta Bang Pendi dapat melihat wajahnya dengan lebih jelas. Matanya kosong, tidak menunjukkan emosi atau kesadaran, namun mulutnya mulai tersenyum dengan cara yang aneh. Senyuman lebar yang tidak natural, bahkan tampak mengancam. Dalam diam itu, tiba-tiba terdengar suara pelan namun jelas dari Sukron, bukan seperti suara manusia, melainkan suara serak dan berat yang terdengar seperti 2 orang berbicara bersamaan. Kata-katanya tidak jelas, seperti gumaman dalam bahasa yang tidak dimengerti. Bang Pendi mundur beberapa langkah dengan nafas tertahan, sementara Bang Pian tetap berdiri tegak meskipun ia juga merasakan tekanan yang luar biasa dari energi negatif di sekitarnya. Sukron atau sosok yang kini menguasai tubuhnya perlahan berdiri. Gerakannya kaku seperti boneka yang ditarik oleh tali yang tidak terlihat. Kepalanya tetap menunduk, sementara tubuhnya perlahan-lahan mendekat ke arah Bang Pian dan Bang Pendi. Bang Pian segera mengambil langkah untuk melindungi dirinya, dan Pendi mencoba membaca doa dalam hati sambil tetap memantau setiap gerakan Sukron.
Malam itu, di bawah sinar lampu yang temaram, energi gelap dan energi murni milik Bang Pian mulai beradu. Bang Pian tahu bahwa mereka harus segera bertindak untuk menyelamatkan Sukron sebelum makhluk yang menguasai tubuhnya itu semakin kuat dan membawa situasi ke arah yang lebih berbahaya. Dengan caranya sendiri, Bang Pian pun mulai berusaha untuk mengeluarkan sosok makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Sukron, walaupun sudah memahami seluk-beluk tentang hal gaib dan juga makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Namun Bang Pian agak sedikit menemui kesulitan. Sosok makhluk gaib penghuni kantor 3 lantai itu telah mengunci aliran energinya, sehingga hal itu membuat Bang Pian kesulitan untuk mengeluarkannya. Bang Pian berdiri di depan Sukron dengan wajah penuh konsentrasi. Meski hawa mencekam menyelimuti, ia tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Dia tahu bahwa situasi ini berbeda dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Sosok makhluk gaib yang kini menguasai tubuh Sukron jelas bukanlah sosok makhluk gaib sembarangan. Kehadirannya begitu kuat hingga membuat Bang Pian sedikit kesulitan untuk menggunakan energinya sendiri untuk melawan. Sukron yang masih berdiri dengan gerakan kaku itu tiba-tiba kembali menggeram. Suara itu terdengar semakin menyeramkan, seperti berasal dari kedalaman yang tidak wajar. Tubuhnya sesekali bergerak dengan kejang-kejang, seolah menolak apapun usaha yang dilakukan oleh Bang Pian. Makhluk yang menguasai tubuh Sukron tampaknya tidak berniat untuk pergi dengan mudah. Bang Pian segera memusatkan pikirannya. Ia mulai membaca doa-doa yang sering ia gunakan untuk mengobati seseorang dan mengarahkan energinya untuk melawan keberadaan makhluk gaib tersebut. Namun setiap kali ia mencoba, ia merasakan energi gelap dari makhluk tersebut menghadang usahanya. Rasanya seperti berhadapan dengan dinding tak terlihat yang memantulkan kembali kekuatannya. Karena tidak ingin berlama-lama menghadapi situasi yang mencekam itu, Bang Pian pun kembali memanggil sosok Wiratungga dan juga sosok Kemamang Abang. Kedua makhluk gaib tersebut dimintanya untuk memaksa sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Sukron untuk keluar. Tidak lama setelah itu, hawa di sekitaran mereka mulai berubah. Angin dingin tiba-tiba berembus. Meski malam sebelumnya terasa begitu tenang, kehadiran Wiratungga dan Kemamang Abang mulai terasa. Meskipun hanya Bang Pian yang benar-benar bisa merasakan dengan jelas, kedua sosok itu segera berada di sisinya, siap membantu dalam pertempuran energi tak kasat mata. Bang Pian memberikan instruksi dengan tenang namun tegas. Ia meminta Wiratungga untuk mendesak makhluk gaib yang menguasai tubuh Sukron dari dalam. Sementara itu, Kemamang Abang ditugaskan untuk mengunci keberadaan makhluk tersebut agar tidak dapat kabur atau bertahan di tubuh Sukron. Sukron mulai bereaksi lebih liar. Tubuhnya bergetar hebat dan suara makhluk itu kini berubah menjadi raungan yang menggelegar, membuat suasana malam semakin menyeramkan. Namun Bang Pian tetap fokus. Sementara Wiratungga dan Kemamang Abang mulai bekerja sesuai instruksinya. Keduanya menggunakan kekuatan mereka untuk memaksa makhluk itu keluar, mendesaknya dari setiap celah energi yang telah ia kunci di tubuh Sukron. Perlahan namun pasti, Sukron tampak mulai mereda. Tubuhnya kini tidak lagi terlalu kaku dan geraman yang keluar dari mulutnya mulai melemah. Namun makhluk itu masih mencoba bertahan. Bang Pian meningkatkan energinya, memusatkan doa terakhir dengan seluruh kekuatan spiritualnya. Sementara bantuan dari kedua sosok gaib yang ia panggil terus mendesak makhluk itu. Akhirnya terdengar suara melengking yang memecah keheningan malam. Tubuh Sukron terjatuh ke tanah lemas, sementara hawa berat yang menyelimuti tempat itu perlahan-lahan memudar. Bang Pian tahu bahwa makhluk itu telah keluar. Meskipun kemana ia pergi masih menjadi misteri. Wiratungga dan Kemamang Abang tetap berjaga-jaga, memastikan makhluk itu tidak kembali lagi untuk menyerang Sukron.
Bang Pendi yang menyaksikan semua itu dari kejauhan hanya bisa terpaku. Dengan ketakutan bercampur takjub, Sukron yang kini mulai sadar perlahan membuka matanya. Wajahnya terlihat lelah, namun ia kembali menjadi dirinya yang biasa. Malam itu, Bang Pian tidak hanya menyelamatkan Sukron tetapi juga membuktikan keberanian dan kemampuan yang telah lama ia asah untuk menghadapi dunia gaib yang penuh misteri dan bahaya. Ketika Sukron akhirnya terlihat tenang dan mulai pulih dari kesurupan, suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi lebih mencekam dari arah yang sebelumnya gelap. Sekitar 3 meter dari tempat Bang Pian berdiri, muncul sosok mengerikan yang tidak asing baginya. Sosok pocong dengan tubuh yang menjulang tinggi, berdiri diam, memancarkan aura dingin yang menyesakkan dada. Wajahnya hitam legam, seperti terbakar dan membusuk, dengan bola mata merah menyala yang menatap ke arah Bang Pian. Bau busuk yang sangat menusuk hidung itu kembali memenuhi udara, membuat malam itu terasa seperti berada di tengah mimpi buruk. Bang Pian langsung siaga. Meskipun ia tidak menunjukkan rasa takut di hadapan makhluk itu, ia memahami bahwa sosok ini bukanlah sosok makhluk gaib biasa. Keberadaannya memiliki alasan, dan Bang Pian segera mencoba untuk membaca apa yang ingin disampaikan oleh makhluk tersebut. Pocong tinggi itu tidak bergerak, tetapi tatapannya berbicara banyak. Bang Pian dengan pengalamannya dalam menghadapi makhluk-makhluk tak kasat mata menangkap pesan yang ingin disampaikan. Sosok tersebut bukan sekedar muncul untuk menakut-nakuti, tetapi ia ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan langsung dengan Sukron melalui cara yang sulit dijelaskan. Bang Pian mendengar pesan yang terasa seperti dipaksakan masuk ke pikirannya. Suara serak dan berat dari makhluk itu seperti mengalir di dalam kepalanya. Makhluk itu mengungkapkan bahwa Sukron telah melakukan kesalahan besar sebelumnya. Ia dengan sengaja telah mengotori tempat yang dianggap sebagai wilayahnya. Bang Pian segera mengerti. Mungkin Sukron secara tidak sengaja telah melakukan sesuatu yang tidak sopan atau tidak menghormati keberadaan makhluk itu, sehingga makhluk tersebut merasa terganggu dan memberikan pelajaran dengan menakut-nakutinya hingga akhirnya membuat Sukron kesurupan. Pocong itu juga memberikan peringatan yang jelas. Jika Sukron tidak segera bertanggung jawab dan membersihkan tempat tersebut, gangguan-gangguan itu akan terus terjadi, bahkan mungkin akan ada konsekuensi yang lebih buruk lagi. Bang Pian memandang makhluk itu dengan tenang, berusaha menunjukkan bahwa ia memahami pesan tersebut. Dalam hati, ia merasa lega bahwa makhluk itu masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan meskipun dengan cara menakutkan. Setelah beberapa saat, pocong itu perlahan-lahan mulai memudar. Tubuhnya yang menjulang tinggi terlihat semakin samar hingga akhirnya menghilang sepenuhnya, meninggalkan bau busuk yang perlahan menghilang bersama angin malam. Suasana kembali hening, tetapi Bang Pian tahu bahwa tugasnya malam itu belum selesai. Dia berbalik untuk memeriksa keadaan Sukron yang masih tampak lemas tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran penuh. Bang Pendi yang sedari tadi berdiri dengan wajah pucat mencoba membantu Sukron untuk duduk lebih nyaman. Bang Pian kemudian menjelaskan kepada mereka tentang apa yang baru saja ia pahami. Meskipun masih ketakutan, tapi Sukron harus mengambil tanggung jawab atas tindakannya dan memastikan tempat itu diperlakukan dengan hormat. "Bagaimana, Kron? Kondisi lu udah enakan belum?" tanya Bang Pian dengan wajah serius. "Iya Bang, alhamdulillah saya sudah merasa lega sekarang," balas Sukron dengan suara perlahan. "Emangnya lu tadi ngapain di dalam? Nyanyian lu kencing barangan ya?" balas Bang Pian yang sontak membuat Sukron terkejut mendengarnya. "Enggak Bang, saya nggak kencing sembarangan. Tapi saya emang kencing di kamar mandi bawah yang sepertinya sudah lama nggak dipakai," balas Sukron menjelaskan. "Nah itu dia, pantesan aja lu mau digendong sama pocong yang nempatin tuh kamar mandi. Emangnya lu kagak dibilangin sama siapa lama di mari?" tanya Bang Pian penasaran. "Iya Bang, tadi kata Pak Andi kalau mau buang air kecil disuruh di lantai 2 aja, soalnya yang di bawah airnya mati. Tapi pas saya buang air di situ airnya nyala dan gak ada apa-apa. Cuma kamar mandi itu emang kelihatan sudah lama tidak digunakan," balas Sukron menjelaskan.
Itu dia biang keladinya. Nah sekarang mendingan lu bersihin dah tuh kamar mandi. Daripada itu Ocong ikutin lu sampai ke Solo, balas Bang Pian yang membuat Sukron menelan ludah. Tapi saya takut Bang, balas Sukron dengan suara gemetar. Tenang aja, ada Bang Pendi nih. Percuma kita bayar dia nih malam. Balas Bang Pian sambil menatap ke arah Bang Pendi. Kagak dah. Lu aja berdua yang ngebersihin tempat tuh, biar gue jaga di posko aja. Balas Bang Pendi yang langsung berjalan menuju ke arah pos penjagaan tempat Bang Pian bekerja. Kayak bener dah, kota Rominami. Gaya doang lo kayak pembalap. Suek bener dah, gitu Bang Pian sambil mengajak Sukron masuk ke dalam untuk membersihkan tempat yang telah ia kotori sebelumnya. Malam itu menjadi pelajaran besar bagi Sukron bahwasanya dia harus menghormati apa yang telah disampaikan oleh para seniornya yang lama bekerja di tempat itu. Sementara itu, Bang Pian dengan keberaniannya telah menjadi jembatan antara dua dunia yang saling bersinggungan, mengingatkan mereka bahwa kehidupan di dunia manusia tidak pernah sepenuhnya terpisah dari yang gaib. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bang Pian. Kembali lagi ya, Bang Pian memang begitulah Bang Pian, suka membantu dan tanpa pamrih. Bahkan ketika dia nelpon Pendi sahabatnya untuk menemani Sukron, di situ dia yang bayar loh. Dia udah Pen datang, tenang aja urusannya gue yang bayar. Jadi bener-bener tuh dia tulus banget nolong. Padahal Sukron juga kan belum dikenal kan, karena dia security baru, tapi di situ ditolong. Dan bagaimana Sukron diteror sepanjang malam oleh sosok pocong yang tinggi besar. Jadi kalau ada yang bilang pocong pocong medon ya, yang mana siapapun yang habis dikasih dia tuh pasti akan mengalami demam tinggi, dan Sukron bahkan sampai kerasukan tuh. Dan ternyata setelah ditelusuri Sukron ini melanggar ya, bukan melanggar sih, kesalahan dari teman-temannya juga nggak ngasih tahu ada apa sih di lantai 1. Jadi memang ya dia buang air kecil di tempat yang semestinya di WC, tapi WC itu sudah tidak pernah dipakai dan otomatis nggak ada airnya dong, nggak disiram ya. Jadi itulah yang akhirnya membuat pocong itu marah dan memberikan pelajaran di situ. Luar biasa sekali Bang Pian bersama atas bantuan Wiratungga. Terpaksa ada Wiratungga sama Kemamang Abang muncul ya untuk menghadapi sosok pocong tersebut, tapi ternyata sosok pocong ini juga nggak niat macem-macem yang berlebihan ya. Overall keren banget kisahnya, walaupun cuma 1 malam tapi horor dapat. Dan seperti biasa celetukan Bang Pian mengocok perut ya. Buat Mas Untung Prasetyo, ditunggu lagi kisah-kisah dari Bang Pian selanjutnya. Jangan lama-lama ya, karena ya pokoknya kalau bisa seminggu sekali wajib ada deh kisah Bang Pian di channel Ilo Ekstrim ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Kemari kita ambil hikmah yang baiknya saja dari kisah barusan ya teman-teman ya, dibuang yang buruk-buruknya. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like ya, tombol jempol, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang udah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau audio boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.